Dan yang kelima, pengelolaan pengiriman lebih mudah. Dengan mempunyai toko online, sebentar. Mbak Dewi ya Mbak, iya monggo Mbak Dewi. Mbak Noviana Dewi ya. No. Iya, Bapak. Oh, iya. Boleh kenalan Mbak, namanya siapa, dari mana, aktivitasnya apa Mbak Dewi? Baik, Pak. Saya sebenarnya mahasiswa lama sih, Pak. Dulu dari 4A juga. Namun kemarin tuh ada sedikit miskom. Lalu saya menghubungi akademik dan sudah clear, Pak. Tapi Oh, diinfokan iya. sama, ya diinfokan jika langsung aja Mbak Novi ini menghubungi ke dosen pada saat mata perkuliahan begitu, Pak. Jadi ini kebetulan saya juga Oh, sudah iya. kenal sama teman-teman di 5A ini, Pak. Oh, iya, Mbak Novi, Iya, iya. Pak. Pas, apa, Iya. semester 3 kemarin belum pernah ketemu saya ya Mbak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah Oh, ketemu Oni. oh, iya. Oh, Iya. iya. Terima kasih, Pak. Iya, matur nuwun Mbak Novi. Iya, Mbak Maria Bolu juga. Saya absen Mbak. Selain itu, kita juga tidak perlu memikirkan pengiriman barang, sebab barang yang kita kirim dapat dilacak secara online pula. Bukan hanya itu yang harus kita perhatikan sebelum memilih menggunakan e-commerce untuk jualan. Tetapi hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola usaha tersebut, seperti laporan keuangan, data penjualan, sampai sinkronisasi stok barang. Jadi stok barang ini harus selalu terupdate ya, jangan sampai pelanggan sudah order, terus tinggal kirim, barang kita tidak ada. Jadi harus up to date. Kelemahan e-commerce yang pertama adalah di masalah keamanan. Salah satu kekurangan terbesar dari penggunaan apa itu e-commerce dan contohnya adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Ya, tapi alhamdulillah seperti hanya dilakukan oleh Shopee ya, selama belum ada konfirmasi dan diberi jangka waktu tertentu, maka dana tidak langsung disetorkan. Kekurangan kedua adalah ketidaksesuaian produk. Kekurangan lainnya saat melakukan transaksi jual beli secara online adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Untuk menghindari resiko ini, penting bagi konsumen untuk memilih toko online terpercaya agar pesanan yang diterima dari kelebihan dan kekurangan elektronik market sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan ketiga adalah kerugian tidak terduga. Meski menawarkan keuntungan bisnis yang cukup menggiurkan, akan tetapi berjualan melalui platform e-commerce juga memiliki resiko mendatangkan kerugian tidak terduga. Hal ini bisa terjadi jika salah satu penjual yang melakukan penipuan, sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Inilah perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis yang bisa mendatangkan kerugian tidak terduga. Tren belanja online yang terus meningkat membuat keberadaan e-commerce juga semakin dibutuhkan. Akan tetapi sebelum terjun ke dalam bisnis online seperti ini, pastikan pahami dulu kelebihan dan kekurangan e-commerce agar Anda lebih bijak dalam melakukan transaksi via e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada business to business, B2B, adalah jenis e-commerce yang digunakan saat
terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain. Biasanya barang dan jasa yang diperjualbelikan berjumlah besar. Sedangkan B2C, business to consumer, merupakan istilah yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa ke konsumen langsung. Umumnya pelanggan membeli produk dalam jumlah sedikit. Yang ketiga adalah C2C, consumer to consumer, adalah istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli antara dua individu secara online. Misalnya, saat seseorang menjual barang bekas kepada orang lain melalui internet, misalkan lewat OLX atau apa bekas.com-nya dulu ya. Yang keempat adalah C2B, consumer to business. Jenis-jenis e-commerce lainnya yaitu ini digunakan saat seseorang menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Business to public administration adalah B2E. Sekilas memang B2E ini mirip dengan B2B. Hanya saja pihak yang terlibat dalam e-commerce ini yaitu pengusaha dengan lembaga pemerintah. Misalnya sebuah perusahaan menyediakan jasa pembuatan web pada institusi. Yang keenam adalah consumer to public administration atau C2E. Jenis e-commerce ini menyerupai C2B, hanya saja transaksinya dilakukan oleh individu dengan institusi pemerintah. Yang ketujuh adalah online to offline, O2O e-commerce. Ya, berikut contoh e-commerce di Indonesia berdasarkan jenisnya ya B2B, business to business, merupakan proses penjualan suatu produk baik berupa barang maupun jasa yang difokuskan pada perusahaan maupun pelaku bisnis lainnya. Misalkan Electronic City, Rarali, Kawan Lama, MBIS, dan lain-lain. B2C atau business to consumer berbeda dengan B2B. Bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis saja. Sebagai contohnya, Anda memiliki bisnis sembako. Ketika Anda menjual barang kepada konsumen atau perorangan, berarti bisnis Anda B2C. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup, dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Contohnya Lazada, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Contoh e-commerce di Indonesia berdasarkan jenisnya yang C2C, consumer to consumer, customer to customer ya, adalah suatu bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada salah satu sama lain. Contoh sederhana dari model bisnis ini adalah marketplace atau e-commerce lainnya, OLX, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, Blibli.com, dan lain-lain. C2B, customer to business, adalah kebalikan dari C2C. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya freelancer, Upwork, Google AdSense, e-stock, dan lain-lain. Oh iya, Mbak Maria. Oke. B2E, business to administrasi, mengacu pada transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan dan administrasi publik atau badan pemerintah. Contohnya pajak.go.id, lelang.go.id, dan lain-lain. O2O, online to offline e-commerce,
E-commerce jenis baru ini, proses transaksinya merupakan hasil gabungan dari media online dan offline. Biasanya kegiatan yang dilakukan secara online adalah proses promosi dan branding kepada pelanggan. Sedangkan untuk layanan yang diterima pelanggan berupa pelayanan offline, contohnya adalah Gojek, Red Doors, dan lain-lain. Tantangan e-commerce di Indonesia. E-commerce saat ini banyak tersedia dan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan tanpa perlu keluar rumah. Konsumen cukup klik pilih barang, memasukkan dalam keranjang kuning atau keranjang belanja, kemudian memilih metode pembayaran pengiriman, barang yang dipesan langsung diproses pengirimannya ke tempat tujuan. Akan tetapi, e-commerce di tanah air ternyata juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari logistik hingga karakteristik konsumen. Seperti apa sih tantangan tersebut? Yang pertama adalah tentang layanan sistem pembayaran. Tantangan pertama ini banyak dibicarakan oleh penggiat e-commerce mengenai masalah pembayaran. Di satu sisi, saat ini memang semakin banyak dijumpai layanan pelanggan pembayaran online. Namun di sisi lain, para pelaku e-commerce masih banyak mengadopsi layanan pembayaran manual. Caranya melalui transfer antar rekening maupun kartu kredit. Seharusnya persoalan ini menjadi isu yang patut diperhatikan para pelaku e-commerce untuk memajukan iklim industri perdagangan online di Indonesia di masa mendatang. Mungkin di kota-kota besar ya, seperti di sekitar kita, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mungkin tidak ada masalah. Mungkin bagi teman-teman yang di dalam itu memang agak susah. Tantangan berikutnya adalah, yang kedua adalah arus logistik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi e-commerce. Misalnya, pengiriman barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur yang masih membutuhkan biaya yang relatif mahal. Komponen biaya ini tentu menjadi pertimbangan konsumen sebelum melakukan transaksi di e-commerce. Oleh karena itu, promosi bebas ongkir pun gencar ditawarkan e-commerce. Tak selesai sampai di situ, para pedagang yang mengimpor barang dari luar negeri pun harus berurusan dengan dwelling time atau alias waktu tunggu di pelabuhan. Problem klasik ini disebut-sebut terjadi akibat ruwetnya rantai distribusi dan proses birokrasi. Tantangan berikutnya adalah karakter konsumen. Karakter konsumen menjadi tantangan e-commerce berikutnya. Misalnya, sebagian besar konsumen menginginkan transaksi yang lebih personal. Caranya dengan menghubungi penjual secara langsung melalui WhatsApp dan LAN. Masih ada kelompok konsumen yang menilai transaksi ini lebih personal dan terpercaya dibandingkan lewat website yang kaku. Untuk mensiasatinya, e-commerce menghadirkan chatbot maupun fitur messenger untuk memfasilitasi komunikasi antara pedagang dan pembeli. Ya, saat ini kan sudah ada chatnya, ada fitur messenger, misalkan kita bisa order, misalkan kita order kartu nama atau order stempel, itu kan bisa kan ya.
Itu kan juga melalui proses chat maupun fitur ya, maupun messengernya ya. Selain itu, tantangan lain adalah cenderung konsumen untuk memilih e-commerce yang menawarkan banyak promosi dan harga murah. Saat masa berlaku promosi ini selesai, konsumen pun akan mencari e-commerce lain dengan tawaran yang serupa. Biasa nggih, dan terutama mak-mak ya. Tantangan berikutnya, tantangan e-commerce di Indonesia, jumlah produk lokal masih kalah dibandingkan produk impor. Ya. Salah satu tantangan lain yang masih dihadapi e-commerce Indonesia adalah dalam hal jumlah produk lokal dan impor yang masih belum sebanding. Dilansir dalam align.id, meskipun e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 500% selama 4 tahun terakhir, namun produk-produk asal Indonesia yang dijual di platform e-commerce masih di bawah 10%. Ini membuat Indonesia masih menjadi sebatas market saja, sebatas pasar saja ya. Nah, ternyata menjadi pedagang di e-commerce banyak tantangannya jika ingin menambah bisnis e-commerce. Perhatikan hal-hal di atas tadi ya.